perkenalkan, nama saya Asinda Nazara. Saya merupakan mahasiswa Universitas Nias, khususnya Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi, dan saya semester 1. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya untuk menjelaskan mengenai apa itu hakikat bahasa dan sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Dan sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Mastawati Nurul SPD M.Hum dan teman-teman sekalian yang telah menonton video saya. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa itu hakikat bahasa. Nah, teman-teman, secara umum terlebih dahulu kita telah mengetahui pengertian dari bahasa. Bahasa itu dapat diartikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi atau mengungkapkan berupa ide, gagasan, aspirasi, inspirasi, religi, atau teknologi kepada orang lain. Dan salah seorang ahli yang bernama Harimurti Kridalaksana mengatakan bahwa bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer dan konvensional yang digunakan oleh beberapa kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasikan diri. Dan bahasa ini juga dapat diartikan sebagai kode untuk mengungkapkan gagasan atau pesan kepada orang lain menggunakan perlambang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Teman-teman, bahasa ini juga kita harus mengetahuinya bahwa memiliki beberapa fungsi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana fungsi yang pertama yaitu sebagai fungsi pemersatu. Nah, teman-teman, khususnya dulu di negara kita Indonesia ini, di mana negara kita terdiri dari beberapa kepulauan, dan dengan adanya beberapa keberagaman tersebut sering terjadi yang namanya konflik sosial. Nah, salah satu pemicu terjadinya konflik sosial yaitu adanya perbedaan bahasa. Namun dengan adanya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia, maka konflik tersebut dapat diminimalisir dengan adanya bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai ungkapan emosi. Teman-teman, ungkapan emosi yang dimaksud di sini yaitu bukan selalu berbicara mengenai ungkapan emosi negatif berupa amarah, kekerasan, atau lain sebagainya. Namun, termasuk juga ungkapan emosi positif, yaitu berupa semangat, optimisme, dan lain sebagainya. Di mana teman-teman, dalam pengungkapan emosi ini, jika kita terlalu membendamnya, maka seseorang dapat mengalami yang namanya gangguan mental, psikis, atau lain sebagainya. Namun dengan adanya pengungkapan emosi, maka dapat mengontrol kesehatan mental kita. Nah, fungsi yang keempat yaitu sebagai pengembang ilmu pengetahuan. Nah, mengapa dikatakan sebagai pengembang ilmu pengetahuan? Meskipun ilmu pengetahuan itu ada, jika bahasa itu tidak ada, maka ilmu pengetahuan tersebut tidak dapat tersalurkan kepada masyarakat banyak. Nah, dengan adanya bahasa, maka ilmu pengetahuan tersebut dapat tersalurkan ke orang banyak. Nah, fungsi yang kelima yaitu sebagai kontrol sosial. Teman-teman, kita telah mengetahui kontrol sosial kita yaitu norma. Nah, norma itu di dalamnya mencakup atau memuat beberapa bahasa yang dapat kita pahami sebagai
pedoman atau kontrol sosial masyarakat untuk menjalani kehidupannya sehingga tidak menentang norma yang berlaku. Nah, teman-teman, bahasa juga memiliki beberapa sifat atau ciri. Sifat yang pertama yaitu bahasa sebagai sistem. Nah, bahasa sebagai sistem ini maksudnya itu di mana bahasa memiliki beberapa pola yang tersusun secara teratur, yang terbentuk dari beberapa unsur atau komponen yang saling berhubungan secara fungsional. Nah, fungsi yang kedua yaitu bahasa sebagai lambang. Nah, dalam berkomunikasi juga teman-teman, kita dapat melakukannya dengan berupa simbol atau lambang. Itu salah satunya, contohnya yaitu gestur. Nah, contohnya jika seseorang bertanya kepada kita, jika kita menggelengkan kepala kita, itu artinya menidakkan. Tapi jika kita menganggukkan kepala kita, maka itu artinya kita mengiyakan. Nah, fungsi yang ketiga yaitu bahasa sebagai bunyi. Nah, bunyi yang dimaksud di sini teman-teman bukan bunyi sembarangan, melainkan bunyi tersebut dihasilkan oleh pengucapan manusia berupa fon dan fonem, di mana pengungkapan yang dihasilkan fon dan fonem itu dapat ditangkap oleh gendang telinga dan disalurkan oleh pusat saraf sehingga seseorang dapat menyalurkan atau mengekspresikannya dengan lambang atau tindakan. Nah, fungsi yang keempat yaitu bahasa itu bermakna. Nah, yang dimaksud bermakna di sini teman-teman, di mana di dalam kita berkomunikasi tentunya tujuannya itu untuk menyampaikan suatu pesan, makna atau gagasan yang ada di pemikiran kita. Meskipun pada realitanya tidak semua menghasilkan faedah yang bermakna, namun setidaknya tujuannya itu untuk menyampaikan makna kepada orang lain. Nah, fungsi yang keenam yaitu bahasa itu arbitrer, yang artinya bunyi yang ditimbulkan secara acak dan bisa berbentuk sembarangan bunyi atau simbol. Misalnya nama kuda di Jawa. Nama kuda di Jawa tidak disebut sebagai kuda, namun sebagai jaran. Nah, fungsi yang ketujuh yaitu bahasa produktif. Artinya, bahasa memiliki banyak arti dan makna jika digabungkan dengan bahasa yang lain. Namun, dalam menghasilkan bahasa yang produktif ini, kita harus bisa menguasai yang namanya seni menulis, seni mengembangkan, mengutarakan imajinasi. Nah, fungsi yang kedelapan yaitu bahasa itu unik. Mengapa bahasa itu unik? Nah, contohnya, meskipun Pulau Jawa terdiri dari, contohnya salah satunya ya, Jogja, Solo. Namun mereka tidak memiliki bahasa yang sama, tapi tentunya memiliki bahasa yang berbeda dan memiliki makna tersendiri atau berbeda-beda yang memiliki ciri khas tersendiri juga. Nah, fungsi yang kesembilan yaitu universal, di mana bahasa itu sudah dipahami atau dapat dipahami
oleh orang lain atau daerah lain. Fungsi yang ke-10 yaitu variasi, di mana bahasa ini memiliki beberapa keberagaman atau arti atau makna, di mana bahasa itu memiliki makna yang luar biasa. Nah, fungsi yang ke-11 yaitu dinamis, yaitu di mana bahasa itu dikatakan fungsi dinamis, yaitu di mana bahasa itu mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Baik teman-teman, sekian saja penjelasan saya mengenai hakikat bahasa. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Teman-teman, bahasa Indonesia ini lahir pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu seluruh para pemuda yang berasal dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dan mengadakan rapat serta berikrar, yaitu satu, bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, dua, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan yang ketiga yaitu menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 1928 inilah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Dan pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa negara, yang dimana juga pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Negara Republik Indonesia, dan dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II yang diadakan di Medan tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini berasal dari bahasa Melayu, dan bahasa Melayu ini tidak hanya digunakan di Nusantara, namun sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu ini dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan hal demikian yaitu dengan penemuan prasasti yang dimana salah satu prasastinya yaitu prasasti di kedudukan bukit yang berangkat tahun 683 Masehi di Palembang. Dan yang kedua yaitu prasasti Talang Tuo yang berangka 684 Masehi di Palembang. Dan pada zaman Sriwijaya juga bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yang dimana bahasa Melayu digunakan pada buku pelajaran agama Buddha. Nah, bahasa Melayu ini juga digunakan sebagai bahasa perhubungan antara suku. Dan menurut informasi dari seorang ahli sejarah Cina yang bernama Itsing mengatakan bahwa pada kerajaan Sriwijaya terdapat bahasa yang bernama Koen-Wen, yang artinya bahasa perhubungan atau lingkungan Franca, yang merupakan bahasa tersebut ialah bahasa Melayu. Nah, bahasa Melayu juga menyebar secara meluas di seluruh pelosok Nusantara, juga beriringan dengan berkembangnya agama Islam di seluruh pelosok Nusantara. Bahasa Melayu juga mudah diterima di masyarakat Nusantara. Dan
pada tanggal 17 Agustus 1945 bahasa Indonesia disahkan kedudukannya secara konstitusional bersama dengan fungsinya menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia, dan hingga sampai pada saat ini bahasa Indonesia kita gunakan sampai saat ini. Baik, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.